Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kali ini dengan judul baru yang berjudul Nafkah Tempe Goreng untuk Istriku. So jangan lama-lama, let's check it out. Mas, aku boleh minta tambahan uang gak? Ucapnya seraya menundukkan kepala. Aku yang sedang bermain handphone lantas mengubah posisi duduk. Minta uang lagi. Tadi pagi aku kan baru ngasih uang 20.000 buat belanja, sengitku. Ya, bagaimana? Tidak marah, habisnya aku kesal dimintain uang terus sama istriku. Uang segitu kurang kalau untuk belanja kebutuhan dapur, Mas. Semua bahan pokok sekarang serba mahal. Ya, kamu irit-irit dong belanjanya. Beli jangan banyak-banyak, dikit aja. Aku mengajarinya, sungguh wanita yang tidak bisa mengelola keuangan. Padahal beras tidak pernah beli. 3 bulan sekali ngambil di sawah milik orang tuaku. Hanya untuk beli lauk saja, uang 20.000 kurang. Memangnya buat beli apa? Bukannya tadi pagi kamu sudah belanja? Iya mas, memang, tapi Rio minta lauk telur dadar. Katanya dia bosan makan tempe goreng setiap harinya. Ungkapnya yang tak berani menatap bola mataku. Aku mendengus kesal. Karena mengatasnamakan anak, akhirnya hatiku luluh. Nih, uang yang kamu minta, tapi ingat, jangan boros. Cukup beli telur saja. Sisain uangnya buat tambahan belanja besok. Siapa tahu tuh anak minta lauk yang lain lagi. Makasih mas kalau gitu. Aku mau ke warung depan dulu. Rio soalnya sudah lapar banget tuh mas. Pamitnya, ia tampak kegirangan menerima uang 5.000 dariku. Bukannya aku pelit pada istri. Tapi aku mengajarkannya agar berhati-hati dalam mengelola keuangan. Aku tak ingin dia menghambur-hamburkan uang kepada hal yang tidak bermanfaat. Karena yang kuinginkan adalah uang yang kukasih itu harus benar-benar jelas dibelanjakan kemana. Pah, Mama, udah pergi ke warung ya? Tanya putraku. Udah, baru aja. Yah, telat. Maksud kamu telat apanya? Tadi aku mau nitip jajan sama Mama, Pah, tapi udah keburu pergi. Apa? Kamu mau jajan lagi? Tadi pagi kan kamu sudah Papa kasih uang 5.000. Masa malam gini mau minta jajan lagi? Itu kan sudah habis untuk di sekolah tadi, Pah. Sekarang kan beda lagi. Mama pergi ke warung buat nurutin keinginan kamu, makan sama telur dadar. Terus sekarang kamu minta uang lagi buat jajan. Jangan suka menghamburkan uang kamu. Nyarinya susah, jelasku. Papa pelit, percuma aku anak seorang PNS. Tapi uang jajanku di sekolah sama kayak anak kuli. Papa jahat. Aku malu sama teman-teman. Aku diejekin sama mereka karena uang jajanku sedikit. Ucapnya setengah menangis. Aku menghela napas dalam. Rio, dengerin Papa. Kamu itu masih SD. Uang segitu sudah sangat cukup buat anak seusia kamu. Jangan ikuti teman-teman kamu yang boros itu. Tapi kita punya mobil, Pak. Rumah kita juga bagus, bahkan lebih bagus dari rumah temanku. Tapi jajanku paling sedikit. Aku malu, Pak. Justru itu jawaban dari pertanyaan kamu. Lihat mereka. Uangnya mereka habiskan buat jajan dan membeli hal yang tidak penting. Akhirnya apa? Mereka miskin kan? Dia tampak terdiam. Kamu pernah enggak dengar pepatah? Hemat pangkal kaya. Dia mengangguk. Nah itu buktinya sekarang kita kaya kan? Punya mobil dan mobil mewah. Semua itu karena kita hemat. Papa juga mengajarkan itu sama mama kamu. Untungnya dia mau nurut. Percuma jadi orang kaya. Tapi hartanya gak bisa dinikmati. Lebih beruntung temanku, dia memang hidup sederhana, tapi dia bisa beli makanan apa aja. Dia juga punya banyak mainan, gak kayak aku yang gak punya apa-apa. Cukup Rio, jangan bikin papa marah. Balik ke kamar sana, aku meninggalkan nada suara. Sebab kalau tidak begitu, dia akan terus berbicara seenaknya. Sari sudah pulang dari warung, dia langsung menuju dapur untuk memasak telur dadar yang diminta Rio. Sehabis masak telur, kamu langsung hidangkan makanan buat aku. Iya mas. Rio, sini makan nak, telur dadarnya udah mateng. Dan tanpa berapa lama, anak itu pun duduk di meja makan. Sedangkan Sari tampak mengambilkan nasi dari rice cooker dan mengantarnya kepada aku beserta tempe goreng yang menghiasi di atas tumpukan nasi putih itu. Itu makannya mas. Dia meletakkan piring itu di hadapanku. Makasih, ucapku. Mas, kamu gak bosan makannya kayak gini terus setiap hari? Lah, kenapa bosan?
Tempe ini enak kok, bergizi. Ya kan perlu ada tambahan makanan yang lain juga, Mas. Makanan apa? Cukup sayuran aja sebagai tambahannya. Bilang aja kamu yang bosan makan tempe setiap hari. Iya kan? Bukan begitu, Mas. Aku sering diomongin sama tetangga. Kalau belanja pasti beli tempe dan minyak goreng. Mereka sudah hafal. Ya biarin aja lah mereka. Toh kalau kita susah mereka nggak bisa bantu. Iya tapi kan Mas, cukup Sari. Aku mau makan, gak mau dengar perkataan yang enggak-enggak dari mulut kamu. Mendingan kamu ngerjain aktivitas lain deh. Dia pun segera beranjak dari tempatnya dan ekspresi wajah tak suka. Lagian heran aku, uang 20.000 masa gak cukup buat sehari? Toh cuma beli tempe doang 5.000, masih sisa kembaliannya 15.000 lagi. Dan dia masih saja kekurangan, dasar istri tak tahu bersyukur. Untuk mencuci baju, pakaian dengan deterjen saja sudah cukup. Kenapa harus pakai pewangi segala? Lama-lama aku jadi kesal melihat tingkahnya yang seperti itu. Gak ngerti apa, nyari duit itu susah. Pikirnya dengan aku yang PNS sekarang ini. Tidak mengeluarkan modal besar, biaya pendidikanku saja belum kembali jika diperhitungkan. Bukan salahku sebelum menikah, aku sudah pernah mengatakan bahwa nantinya kita akan hidup hemat. Dan dia sama sekali tidak membantah. Ia hanya menurut saja. Tapi kenapa di usia ke-9 pernikahan kami dia malah seakan jenuh dengan semuanya. Makan tempe goreng saja dipermasalahkan. Padahal selama 9 tahun ini kita sehat-sehat saja meskipun tak ada makanan yang lain. Yang terpenting ada sayuran sebagai vitaminnya. Kurasa itu sudah cukup. Kalau mau makan buah-buahan juga tinggal ambil di ladang orang tuaku. Apa susahnya? Semua serba ada di sana. Ada pisang, mangga, durian, pepaya dan banyak lagi yang lain. Apa yang harus dipusingkan? Memang dasarnya dia aja yang gak tahu bersyukur. Mas, lirihnya, apa? Aku sudah menebak dia pasti akan meminta sesuatu. Besok ada acara hajatan tetangga. Terus bajuku udah kusam Mas. Gamisnya udah 5 tahun gak pernah ganti. Aku malu Mas. Banyak tetangga yang nyeritain aku. Istri PNS tapi penampilannya terlalu kumal. Ya udah kalau kamu malu. Tinggal gak usah datang aja ke pesta mereka. Daripada kamu tertekan dengan omongan-omongan yang gak jelas kayak gitu. Tega banget kamu ya Mas. Padahal aku cuma minta baju murah. Itu pun 5 tahun sekali. Oh, kamu jadi berani bentak suami sendiri cuma karena kamu ingin berfoya-foya. Untuk gaya hidup kamu. Lagian baju lama juga belum robek. Masih sangat layak untuk dipakai. Hanya sedikit kusam saja. Jangan kebesaran gengsi kamu. Lagi-lagi dia hanya menunduk. Aku heran ya sama kamu. Sekarang coba jujur sama aku. Siapa yang udah menghasut kamu hingga jadi orang yang kayak gini? Dulu, selama 9 tahun pernikahan, kamu gak pernah nuntut ini dan itu. Tapi sekarang, sepertinya ia sedang berusaha keras agar bulir bening itu tidak jatuh membasahi wajahnya. Aku hanya lelah Mas. Kenapa? Rumah sebesar ini, mobil mewah, semua itu karena kita berhemat. Makanya bisa beli semua itu, kamu pikir ke sana dong. Dia terdiam. Kamu ingat kan, dulu kita awal nikah belum punya apa-apa, rumah saja masih ngontrak. Dan sekarang lihat, kita sudah punya semuanya Sari. Jelasku lagi. Iya Mas, aku tahu, kita punya semuanya. Apa memangnya? Kebahagiaan. Oh, jadi kamu gak bahagia nikah sama aku? Siapa orangnya yang mau hidup ditekan seperti ini, Mas? Hidup hemat itu boleh, tapi jangan keterlaluan. Bahkan buat makan saja dibatasi. Buat apa semua harta ini, Mas, kalau ternyata gak bisa dinikmati? Ah, sudah. Aku capek pulang dari kantor. Dengerin ocehanmu, membuatku semakin capek. Kamu, jangan nuntut apa-apa dariku. Kalau kamu ingin berfoya-foya, pakai uangmu sendiri. Jangan pakai uangku. Ya bagaimana tidak kesal coba. Hidup enak, kurang enak. Dasar perempuan bermental miskin. Dia sama sekali tak memikirkan masa depan. Yang dia pikirkan cuma bagaimana mengenyangkan perut. Salah pilih istri. Aku kalau begini. Desisku. Mau kamu menikah dengan perempuan manapun pasti mereka juga akan tersiksa jika diperlakukan seperti ini. Siapa coba yang tahan? Ya udah kalau kamu gak tahan tinggal pergi aja dari rumah ini, gampang kok. Aku juga gak akan ngemis-ngemis supaya kamu tetap bertahan sama aku. Aku menantangnya untuk pergi dari rumah ini.
jika memang dia nggak bisa nikah sama aku, nggak bisa bahagia nikah sama aku, pasti dia nggak akan berani untuk pergi dari sini. Aku yakin sekali. Lagian kamu ini aneh. Kalau kamu mau nyenengin diri sendiri ya pakai uangmu dong. Ya gimana aku mau punya uang, Mas? Kamu aja melarangku untuk kerja. Katanya kamu malu karena aku istri seorang PNS. Ya itu dulu, sekarang terserah kamu. Mau kerja apa kek, terserah. Loh, kok gitu, Mas? Lagi-lagi dia bertanya lagi yang membuat kepalaku ini pusing. Tapi kamu mau foya-foya, mau beli baju mahal dan mewah. Ya sudah, kamu tinggal bekerja aja. Udah ya, aku mau istirahat, jangan bicara lagi. Tutupku. Sebelum membalikkan badan ke tembok, aku sempat menolehkan pandangan sekilas. Dia tampak tertegun di depan cermin meja rias. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Pagi harinya, dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, layaknya seorang ibu rumah tangga. Kan, benar dugaanku, dia mana mungkin sanggup untuk meninggalkanku. Padahal tadi malam aku sudah memberikan pilihan kepadanya. Dan nyatanya dia tidak pergi dari rumah ini, justru masih merasa betah jadi istriku. Seperti biasa, dia sedang berkutat dengan wajan dan sutil untuk menggoreng tempe. Setelah selesai, Mas, aku mau izin sama kamu, nanti mau cari pekerjaan. Tak biasanya dia seperti ini. Kamu mau kerja apa? Iya mas, untuk keperluan pribadiku. Oh ya, udah kalau itu kamu mau, yang penting bukan aku yang nyuruh. Ya gimana aku gak kerja mas, kamu aja gak bisa nyukupin kebutuhanku. Bukan aku yang tak mencukupi kebutuhannya, tapi dia sendiri yang gaya hidupnya terlalu tinggi. Pakai baju yang sudah kusam gak mau, padahal masih cantik dan belum robek sama sekali. Hidup kok terlalu mikirin gengsi. Aku pun langsung menyantap sarapan pagi yang ada di hadapanku ini. Sudah biasa makan tempe setiap harinya, rasanya sudah tidak berselera lagi makan lauk yang lain. Tempe goreng dengan diberi sedikit garam, sungguh rasanya lezat sekali, tiada tandingan. Ini benar-benar makanan favoritku. Setelah menghabiskan sepiring nasi dan seteguk air putih, kini aku pun bersiap berangkat. Sebelum itu harus memanaskan mesin mobil terlebih dahulu. Dibandingkan teman-teman sekantorku, aku jauh lebih sukses dari mereka. Padahal gaji kami sama, tapi aku memiliki segalanya. Itu karena kami selalu berhemat. Di kantor aku menjadi karyawan yang paling disegani. Karena menurut mereka aku ini adalah pria yang sukses. Prinsip inilah yang ditanamkan kepada aku sejak kecil, yaitu selalu berhemat dan tidak sembarangan memakai uang. Terlebih lagi untuk urusan yang tidak penting. Mencari uang tidaklah mudah, sehingga harus bisa mengontrol pengeluaran. Sesampainya di kantor aku langsung duduk di meja kerjaku. Hei Fahmi, aku ngerasa heran deh sama kamu. Kamu merasa heran sama aku? Itu urusan kamu, sahutku sinis. Rumahmu besar, mobilmu juga mewah, tapi jam tangan serta kemejamu enggak banget. Memangnya kenapa dengan kemeja dan jam tanganku? Kamu mau bilang kalau aku ini jelek, karena sudah sangat lama aku pakai. Ya sayangnya kamu gak ngerti fashion. Hei Junet, aku bukan gak ngerti fashion. Cuma untuk membeli barang-barang baru sangat membuang uang dan aku tidak suka. Lagian kemeja dan jam tanganku ini masih nyaman dipakai. Terus aku harus membuangnya gitu? Ataukah harus menyerahkannya padamu? Oh aku tahu, bilang saja kamu menginginkan barang yang aku pakai ini. Iya kan? Sebenarnya kamu irian sama aku. Tebakku. Haha, aku iri padamu dan menginginkan barang yang kau pakai. Dia tertawa kencang. Ya, hanya saja kau tidak mengaku. Kau menyindirku untuk membeli barang baru, supaya aku menyerahkan barang lawas ini kepadamu. Jangan mimpi kamu, barang ini sudah jelek, tetapi aku akan tetap memakainya. Tidak akan memberikannya padamu. Siapa juga yang mau menerima barang bekasmu itu, Fahmi? Kau ini orangnya aneh. Baru kali ini aku ketemu sama orang aneh sepertimu. Yang aneh itu kau, Junet. Kau memberi saran kepada orang yang sama-sama sekali tidak membutuhkan saranmu. Itu artinya kau kekurangan pekerjaan. Terserah lo deh Fahmi. Lelaki yang usianya sebaya denganku itu kini telah beranjak dari tempatnya. Saat jam makan siang telah tiba, seluruh karyawan bergegas keluar. Kamu di sini aja Mi, tanya salah seorang karyawan wanita. Ya iyalah, memangnya kamu mau kemana? Sahutku. Sesekali kamu gak pengen makan bareng sama karyawan yang lain di kafe? Enggak, kalau aku traktir gimana? Makasih tapi aku lebih suka makan tempe goreng.
Nanti kalau aku makan di kafe takutnya malah kebiasaan dan itu akan ngabisin uang. Oh ya udah deh kalau gitu, aku duluan ya. Kenapa sih? Memangnya salah ya? Kalau bawa bekal dari rumah, kenapa para karyawan di sini memandangnya aneh? Sebenarnya yang aneh itu mereka. Kenapa selalu sibuk dengan urusan orang lain? Toh aku juga tidak mengganggu mereka. Karena tak ingin memikirkan para karyawan rese itu lagi, akhirnya aku pun mengisi perut dengan nasi, tempe serta sayur daun singkong hasil nyari dari ladang. Begini saja rasanya sudah luar biasa, gak perlu buang-buang uang untuk beli makanan di resto. Tak terasa, sudah beberapa jam berlalu. Cuaca hari ini sangat terik, membuatku harus segera mengemudikan mobil dengan cepat. Tenggorokanku rasanya sangat kering, tapi lebih baik ku tahan sebentar saja. Namun sesampainya aku di rumah, bangunan berlantai 2 itu tampak sepi. Biasanya Sari sudah menungguku di depan, tapi kali ini kemana dia? Keningku mengernyit, kemudian tak lama setelah itu Ria keluar dari rumah, seraya membawa mainan mobil-mobilan satu-satunya punya dia. Yah, karena aku memang tak pernah membelikannya mainan yang lain. Rio, mama kamu kemana? Kok rumahnya sepi? Oh, tadi mama bilang mau kerja, Pak. Kerja kemana? Kalau itu Rio nggak tahu, Pak. Tadi mama cuma bilang mau kerja. Oh gitu. Kamu sendiri mau kemana? Mau main sama temen? Udah ya, Pak. Aku udah ditungguin sama mereka. Kerja apa dia? Kenapa nggak ada? Menghubungi aku. Seketika rasa kesal menyelubungi relung hati. Sambil menunggu kedatangannya, aku pun merebahkan diri. Tiba-tiba mataku berat dan tak dapat menahan rasa kantuk. Akhirnya aku pun terlelap. Aku terkejut ketika bangun, ternyata hari sudah gelap, tapi istriku belum juga pulang. Rumah masih sunyi. Kini aku tak bisa sabar lagi. Segera aku hubungi ponsel bututnya dan menanyakan di mana keberadaannya. Halo mas, sahutnya setelah panggilan terhubung. Kamu di mana sih? Kenapa jam segini belum pulang? Aku masih di tempat kerja mas, majikanku belum memperbolehkanku pulang. Memangnya kamu kerja apa? Kerja di counter hub handphone mas. Terus pulangnya malam gitu? Udah lupa kamu sama kewajiban sebagai seorang istri yang mengurus suami dan rumah? Enggak kok mas, bentar lagi aku pulang. Ya udah cepetan, gak pakai lama. Nanti kalau mas mau makan, aku udah menyediain tempe goreng di bawah tudung saji. Kalau lapar tinggal ambil saja ya mas. Bukan begitu, aku butuh kamu di rumah ini, bukan hanya untuk mengambil makanan. Masih banyak tugasmu yang lain di sini. Iya mas, aku ngerti kok, 15 menit lagi aku pulang ya. Ada-ada saja sifat wanita itu. Mengapa dia menjadi istri yang tidak bisa bersyukur? Dia mencari uang di luar. Itu tandanya, dia selalu merasa kurang. Bukannya uang 20.000 rupiah per harinya. Sudah lebih dari cukup untuk membeli kebutuhan dapur. Memang dasarnya dia saja yang tidak pandai mengelola keuangan. Sebulan kemudian, aroma apa ini? Aku mengucek hidung dan terbangun dari tidur saat tak sengaja terhirup aroma makanan yang begitu menggugah selera. Kubuka mata, ternyata sudah pagi, terdengar suara alat-alat masak berdentang di dapur. Sepertinya Sari sedang memasak, tapi kok tumben aroma tempe goreng seharum ini? Apakah ia memasaknya menggunakannya banyak bumbu? Tanpa banyak berpikir lagi, aku segera membuka pintu kamar. Sari, kamu masak sebanyak ini kok boros sekali kamu? Kamu tenang saja mas, semua ini bukan pakai uang kamu. Terus pakai uang siapa? Mas lupa ya, aku kan juga kerja dan aku sudah gajian. Memangnya berapa gaji kamu? Gak banyak, tapi sudah sangat cukup untuk membeli makanan yang bergizi untuk Rio. Oh, kamu mau merendahkanku dengan cara menilai bahwa aku gak pernah ngasih dia makanan yang bergizi. Dan dia hanya diam, seolah mengiyakan. Sementang kamu punya penghasilan sendiri, terus kamu bisa semena-mena sama suami? Aku tidak bermaksud semena-mena, mas. Aku cuma ingin memberi yang terbaik untuk anakku. Memangnya salah? Kini, kedua matanya sudah berani menatapku. Salah, sangat salah. Itu artinya kamu mau kelihatan hebat di mata Rio. Dan dengan caramu ini membuat Rio perlahan tidak menyukaiku. Tapi sekarang lihat, kau sudah mengacaukan semuanya, Sari. Wah, ada makanan enak nih, ada ayam goreng, sayur, ada udang juga. Serunya dengan mata yang berbinar. Aku menghela napas berat melihat semua itu. Mencoba menahan sesak di dada. Kurang ajar Sari, mungkin dia sengaja melakukan ini agar aku kelihatan terpojok. Mah, kok tumben masak kayak gini? Biasanya kita cuma makan tempe goreng doang.
Ya, seharusnya kita harus makan seperti ini paling tidak setahun sekali. Maafin mama ya sayang, karena belum bisa jadi ibu yang terbaik buat kamu. Sedangkan aku hanya memperhatikan saja. Memangnya mama udah gajian ya? Iya sayang, mama baru kemarin gajian dari counter tempat kerja mama. Wow, asik, mah nanti aku beli mainan ya. Iya sayang, mama akan selalu berusaha buat nyenengin kamu. Karena itu memang sudah menjadi tujuan mama. Aku seneng banget mah sudah punya uang sendiri. Jadi kalau aku pengen apa-apa tinggal minta belikan sama mama. Sari hanya tersenyum kecil. Seketika dia pun mengalihkan pandangannya ke arahku. Apakah dia merasa senang dengan semua ini? Ya udah ya sayang, sekarang kamu makan yang banyak ya. Biar mama makin semangat masakin buat kamu. Udah pasti aku makan banyak mah. Ini kan lauk kesukaan aku. Biasanya aku selalu dikasih sama teman-teman kak. Kalau kayak gini, udang goreng pakai tepung. Mereka sering bawa bekal makanan seperti itu ke sekolah. Aku yang ngiler karena kepingin. Akhirnya mereka memberiku beberapa potong. Sekarang jangan kamu pikirin lagi ya tentang hal itu. Karena mama akan selalu berusaha keras untuk membahagiakan putra semata wayang mama. Mas, kamu kok di situ aja sih? Memangnya hari ini kamu gak berangkat ke kantor? Iya, ini aku mau pergi kok. Kamu gak nyaman kan kalau aku berlama-lama di rumah? Terus, kenapa kamu gak sarapan? Enggak, kenapa mas? Aku udah masak sebanyak ini tapi kamu malah gak makan. Ya gimana aku mau makan, lauk favoritku gak ada di sini. Maksud kamu tempe goreng? Iya, memang apa lagi? Sari tampak menghela napas dan aku pun langsung beranjak. Sebenarnya itu hanya alasanku saja padahal aku tidak sarapan pagi ini. Karena aku tak ingin direndahkan olehnya. Palingan nanti aku singgah ke warteg pinggir jalan saat jam makan siang nanti. Aku baru teringat ternyata pagi ini kami ada meeting penting di kantor. Sampainya di kantor. Hei Junet, tunggu. Apa? Buruan, bos sudah datang. Dengan setengah berlari kami melangkah ke sana, mengambil cepat tempat duduk. Aku menghela napas lega, ternyata belum terlambat. Dan 2 menit kemudian, bos besar pun masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi semua, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting yang akan berinvestasi di perusahaan kita. Ucap lelaki berjas hitam itu kepada kami. Meli, ucapku di dalam hati dengan mata yang menatap tak percaya. Dia berdiri mendampingi seorang pria bertubuh tegap. Dengan memakai jas yang rapi, kalau diperhatikan sepertinya lelaki itu adalah bosnya. Pandangan mata kami bertemu, entah mengapa ada sedikit debaran yang timbul. Sebuah perasaan yang dulu sering kali aku rasakan. Ya, dia adalah Meli Rianti, mantan kekasihku sebelum menikah dengan Sari. Dulu hubungan kami kandas karena orang tuanya yang sama sekali tidak menyetujuiku untuk menikahinya. Alasan mereka karena aku belum menjadi pria yang sesukses sekarang. Aku dulu hanya seorang pegawai honorer di suatu perusahaan dengan gaji yang rendah. Dan itulah penyebabnya aku ditolak mentah-mentah oleh keluarga Meli. Aku sempat sedih dan depresi waktu itu. Dan berniat ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan akan menjadi sukses. Aku rela memakan tempe goreng setiap harinya selama hampir 10 tahun. Semua ini demi membeli rumah, mobil, dan membuka usaha di tempat lain. Ternyata semua impianku ini telah berhasil. Tapi yang aku sedihkan adalah aku telah gagal bersama dengan Meli, wanita yang sangat aku cintai. Dadaku rasanya sangat sesak sekali saat melihatnya. Hampir saja aku menangis di sini. Selama lebih dari 10 tahun akhirnya aku bisa melihat wajahnya kembali. Dia sudah berubah, sekarang sudah semakin cantik dan auranya terlihat semakin bersinar. Aku jadi minder, setelah sekian lama mengapa perasaan ini masih ada. Padahal aku sudah memiliki Sari dan Rio. Sepertinya aku harus segera membuang perasaan ini jauh-jauh, agar nantinya tidak menjadi masalah dalam rumah tanggaku. Setelah meeting selesai, kami kembali ke ruangan masing-masing, dan tiba-tiba sebuah suara menghentikan langkah kakiku. Mas Fahmi, tunggu. Suara itu sungguh tidak asing di telinga. Meli, ucapku gagap. Rasa ini sama seperti saat aku pertama kali jatuh cinta dengannya. Gak nyangka ya mas, ternyata kamu kerja di kantor yang sebesar ini. Ya begitulah Mel, yang namanya hidup pasti ada perubahan. Kamu sudah kelihatan jauh berubah mas. Iya, kamu juga kok kelihatan lebih dewasa dan anggun. Mas, nanti siang kita boleh ngobrol sebentar gak? Soalnya aku kangen, pengen dengerin cerita hidup kamu selama berpisah dari aku.
Sontak saja perkataannya itu membuatku terkesiap. Gimana mas, bisa kan? Awalnya aku ragu antara mengiyakan atau tidak. Tapi di sela-sela bimbang itu akhirnya aku pun menyetujui untuk bertemu dengannya siang ini. Makasih ya mas. Iya kalau gitu aku mau ke ruanganku dulu ya, pungkasku. Yang intinya adalah suatu perasaan yang tak pernah aku rasakan ketika bersama dengan Sari. Hati yang tak bisa untuk kujelaskan. Bagaimana tidak, karena dia itu istri yang monoton. Dia selalu bersikap pasrah dan sama sekali tidak bisa menggoda suami. Setelah bertemu dengan Meli, aku jadi gak bisa fokus kerja. Jadi gak sabar menunggu nanti siang, pengen ngobrol bareng lagi sama dia. Hei Pahmi, ini tuh waktunya kerja bukan waktunya ngelamun, mau makan gaji buta loh. Hal yang paling sia-sia di dunia ini adalah saat Anda mengurusi sesuatu yang bukan urusan Anda. Aku mengatakan sebuah kalimat yang kemarin ku baca di sebuah sosial media, membuatnya seketika terdiam. Makan tuh kata-kata mutiara dari gue, bisikku di dalam hati seraya tertawa miring. Aku melirik sekilas ke arahnya, wajahnya tampak kesal. Setelah menunggu lebih kurang 2 jam saja, aku pun bersiap hendak keluar ruangan. Loh, Mas Fahmi mau kemana? Kok tumben ngerapiin berkas? Kan biasanya di sini aja makan tempe goreng. Iya, sesekali mau makan di kafe. Wow, tumben mas. Ada apa nih? Gak apa-apa, itu bukan urusan kalian. Aku pun langsung beranjak karena tak ingin ditanya-tanya lagi. Ketika aku sampai di kafe, ternyata Meli sudah datang lebih dulu. Aku menarik nafas dalam. Mas Fahmi, aku gak nyangka kamu akan menepati janji. Iya Mel, kamu udah makan mas? Ya belum, justru aku datang ke sini kan buat makan. Sekalian mau traktir kamu, seruku. Tak apalah, sesekali aku libur dulu makan tempe gorengnya. Serius, mas mau traktir aku? Aku jadi segan loh mas, takut ngerepotin. Enggak kok, kayak sama siapa aja, lagian aku kan sudah menjadi pria yang sukses. Baru seberapa sih makan segini doang? Makasih ya mas, kamu memang gak pernah berubah. Sikap kamu masih sama kayak yang dulu. Memangnya aku Power Rangers, bisa berubah? Candaku. Kami pun menyantap hidangan makan siang yang baru saja disuguhkan oleh pelayan. Rasanya lumayan enak. Sudah hampir 10 tahun lidahku gak pernah mencicipi makanan mewah semacam ini. Tapi ini juga gak boleh kulakukan terus-menerus. Cukup untuk kali ini saja karena ingin menghargai Meli. Kamu udah lama kerja di kantor ini mas? Sudah Mel. Kok udahan makannya gak enak ya? Aku melihat makanan yang di piringnya masih tersisa separuh. Enak kok mas, aku memang gak boleh makan banyak, ntar aku jadi gendut. Ternyata kamu peduli banget ya sama penampilan. Ya pasti dong mas, aku harus tetap menjaga berat badan ideal. Aku kan sekretaris bos besar, yang kemana-mana harus menemaninya untuk bertemu klien. Jadi ya, penampilan merupakan hal yang utama bagi aku. Di sela-sela percakapan kami, sebenarnya ada hal yang ingin kutanyakan padanya tapi aku ragu. Mas, kok bengong? Enggak kok, aku boleh nanya enggak sama kamu? Tak siap akan jawabannya akan diberikannya. Memangnya mas mau nanya apa? Meli, apa kamu sudah punya pendamping? Tanya aku terbata. Dia menunduk menghindari tatapanku. Maaf kalau pertanyaanku membuat kamu tidak nyaman. Sudah, lupakan saja. Kini dia mengangkat kepalanya. Aku belum bisa membuka hati untuk lelaki lain semenjak hubungan kita berakhir, mas. Dek, tiba-tiba saja jantungku seperti berdentum mendengar pernyataan itu. Dan aku gak nyangka kita bisa bertemu lagi di sini. Meskipun dengan status kamu yang sudah menjadi milik orang lain. Lidahku mendadak keluh, tak tahu harus mengatakan apa. Aku juga bingung, apakah memang sebenarnya aku belum bisa melupakannya dan masih mencintainya. Mas kenapa? Maaf, aku gak bermaksud buat mengacaukan perasaan mas. Mungkin setelah ini kita tak perlu bertemu lagi. Tapi aku cukup senang karena melihat keadaan kamu sekarang yang sudah sukses dan punya keluarga bahagia. Hatiku mencelos tatkala mendengar bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir kami. Entah mengapa, di dalam relung jiwa ini seakan merasa tak rela. Sebab aku merasa bahagia saat bertemu dengannya dan semua ini membuatku candu. Meli, aku gak mau kalau ini menjadi pertemuan terakhir kita. Maksud mas gimana? Aku gak ngerti. Tanyanya, pandangan mata kami kembali beradu.
Aku gak mau berpisah lagi dari kamu, Meli. Perpisahan kita kali itu sudah membuat mentalku porak-poranda. Aku bagai pohon yang kering di tengah tandus. Dan saat ini aku mendapatkan kesegaran. Kaulah air itu, Mel. Hening. Tapi Mas, ini semua tidak benar. Kamu sudah memiliki keluarga. Jangan hancurkan kebahagiaan mereka dengan terus bertemu denganku, Mas. Maaf, tadi aku hanya ingin mengobrol sebentar denganmu, bukan untuk melanjutkan hubungan kita yang sempat tertunda. Tapi aku tahu yang dia ucapkan itu adalah sebuah kebohongan. Tatapan matanya menggambarkan semuanya. Meli, jangan pernah sembunyikan perasaanmu yang sebenarnya. Kamu yang belum menikah hingga sekarang, itu sudah menjadi jawaban atas segalanya. Ku ambil tisu yang berada di meja kafe ini. Dunia seakan berhenti. Mas, memang benar, aku masih memiliki perasaan yang sama untukmu. Tapi aku bukan perusak hubungan kamu dengan istrimu. Sekarang situasinya sudah berbeda. Perasaan ini biarlah ku pendam saja di dalam hatiku. Aku pun hanya terdiam. Setelah beberapa menit berlalu di dalam keheningan, akhirnya dia pamit kepada aku. Maaf Mas, aku harus pergi. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi. Tunggu Mel. Aku menahan tangannya yang hendak beranjak dari tempat ini. Ada apa lagi Mas? Aku mau minta nomor ponsel kamu Meli. Buat apa? Bukan buat apa-apa. Cuma aku pengen nyimpen nomor kamu aja. Dengan ekspresi wajah yang penuh keraguan dan menghela napas berat, akhirnya dia setuju memberikan nomor ponselnya. Terima kasih Meli. Aku boleh menghubungimu kan? Jika suatu saat nanti aku kangen dengerin suaramu. Dia tidak menyahut lagi. Hanya memberikan senyuman yang penuh arti kepada aku. Di dalam perjalanan pulang, pikiranku tak lepas dari mantan kekasihku itu. Aku sudah berusaha keras melupakannya. Namun lagi-lagi aku kalah dengan keadaan. Rasanya tak bisa membohongi hati ini. Ternyata aku masih sangat mencintainya. Lalu bagaimana dengan keluarga kecilku? Entahlah, rasanya aku tak memiliki jawaban untuk itu semua. Beruntung dia mau memberikan kontak ponselnya. Sesampainya di rumah, aku masukkan mobil ke dalam garasi. Melangkah ke dalam rumah dengan penuh kehampaan. Tak ada kalori yang terbakar seperti saat aku sedang bersama dengan Meli. Jiwa ini terus bergelora. Sedangkan dengan Sari, rasanya tak perlu aku untuk jelaskan. Lelah yang tak bisa untuk diungkap. Jenuh dan tak pernah tertawa riang. Bagaimana akan bahagia dia menjadi istri yang selalu saja merasa kurang atas nafkah yang kuberikan. Saat aku membuka pintu rumah, kudapati sebuah kesunyian. Seketika emosiku pun mulai membucah. Papa udah pulang. Oh iya, Pak. Tadi Mama nelpon katanya tempe gorengnya ada di bawah tudung saji. Papa kalau makan ambil sendiri gitu pesan Mama, Pak. Aku pun mendengus kesal dan segera berlalu dari hadapan Rio. Semenjak dia bekerja di luar, aku merasa kurang perhatian. Masa mau makan saja harus mengambil sendiri? Percuma dong punya istri kalau begini. Aku melangkah ke dapur. Ku hempas tudung saji dengan kasar. Bola mataku bergerak ke kanan, melihat jam yang terpajang di dinding. Sudah pukul 5 sore, dan dia belum juga kembali. Lama-lama aku jadi jenuh kalau begini. Beristri serasa duda, apa-apa harus serba sendiri. Sedangkan istri sibuk mencari uang lebih. Ia sama sekali tak menghargai pemberianku. Selalu saja merasa kurang. Entahlah, rasanya benar-benar emosi dengan tingkahnya itu. Karena merasa bingung harus berbuat apa dan juga hati diselubungi rasa kesepian. Tak sengaja jari tangan ini langsung mencari kontak namanya di ponselku. Aku menghubunginya. Halo Mas, ada apa malam-malam nelpon aku? Memangnya istri Mas gak marah? Dia belum pulang. Oh maaf, kalau boleh tahu memangnya istri Mas pergi kemana? Biasalah, namanya juga istri yang gak pernah berterima kasih atas pemberian nafkah dari suaminya. Maksud Mas gimana? Aku gak ngerti. Dia sedang bekerja di luar. Nafkah yang kuberikan setiap harinya masih kurang baginya. Dia ingin mencari lebih dan lebih, sehingga dia sampai jam 8 malam begini masih belum juga pulang dari tempat kerjanya. Tidak ada hal yang perlu kusembunyikan dari Meli. Habisnya aku sangat kesal. Waduh, aku kasihan juga sama Mas kalau begini. Pasti Mas di sana merasa kesepian ya. Dan ketika butuh apa-apa harus melakukannya sendiri. Ya begitulah, jujur. Aku juga merasa gak bahagia dengan pernikahan ini. Lah, kenapa Mas? Dia kan wanita pilihan kamu. Kok kamu bilangnya gak bahagia sama dia?
Siapa yang bilang dia pilihanku? Dia itu wanita pilihan orang tuaku. Karena dulu aku merasa depresi semenjak putus dari kamu. Sehingga ibu mencarikanku pendamping hidup. Supaya aku tidak jadi gila. Dan dialah istriku yang sekarang. Aku tidak mencintainya. Rumah tangga yang kami jalani hanya sebagai rutinitas saja. Aku memberanikan diri mengungkapkan semua ini kepada Meli. Biarlah meskipun aku merasa malu. Aku ingin dia mengetahui bahwa aku sama sekali tidak mencintai Sari. Kita saling mencintai, Mas. Aku juga tidak bisa menerima orang lain di dalam hidupku. Karena aku tak ingin menyakiti pasanganku. Sebab hati ini yang belum bisa move on dari kamu. Iya, Meli. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kita bisa bertemu kembali. Mungkin aja ini yang dinamakan jodoh ya, Mas. Mungkin saja, bisa jadi. Ya udah kalau gitu, kenapa kamu gak menceraikan dia saja? Katanya kamu gak cinta sama dia. Meli seakan menantangku. Mungkin dia mengira bahwa aku telah berbohong atas apa yang aku ucapkan tadi. Kenapa diam, Mas? Bukan begitu, Meli. Aku memang tidak mencintainya. Tapi ada satu peran yang gak bisa kutinggalkan. Maksudmu? Peran seorang ayah. Aku gak mau Rio jadi kehilangan sosok ayahnya. Jadi ya terpaksa aku harus tetap menjalani pernikahan ini. Tapi kalau kamunya gak bahagia ya percuma, Mas. Iya sih. Oh ya, nanti kita telepon lagi ya. Soalnya ini udah jamnya istriku pulang. Iya, Mas. Dan tak berapa lama terdengar suara mesin motor di luar. Aku pulang, Mas, ucap wanita berambut sebahu itu. Sedangkan aku hanya duduk di sofa seraya bermain ponsel. Maaf ya, Mas, hari ini aku pulangnya agak telat. Karena tadi gak usah pulang aja sekalian. Mas marah ya? Kau masih berani bertanya? Kau pikir apa yang kau lakukan ini benar? Kau seorang istri, tugasmu melayani suami, bukan malah menghabiskan waktumu di tempat kerja. Aku juga terpaksa, Mas, karena kamu. Apa? Ayo lanjutkan. Karena aku gak bisa ngasih apa yang kamu mau, iya. Aku tidak mengizinkanmu berfoya-foya dan menghabiskan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Karena itu kan. Maaf, Mas, tapi aku cuma ngerasa kasihan sama Rio. Dia selalu sedih karena apa yang dia inginkan gak pernah keturutan. Aku berjuang seperti ini untuk membahagiakan anakku, supaya dia gak merasa ketinggalan dari teman-temannya. Aku mendidiknya agar dia tidak tumbuh menjadi anak yang manja. Mainannya juga sudah ada, kenapa harus beli mainan lagi? Tempe goreng juga baik untuk kesehatan, lalu apa masalahnya? Pokoknya mulai besok, kamu harus stay di rumah, menungguku pulang kerja seperti biasanya. Iya, Mas, aku tahu, tapi maaf, aku gak bisa keluar dari pekerjaan itu. Oh, jadi kau ingin membantahku? Bukan, Mas, aku udah nyaman kerja di sana. Aku melakukannya cuma untuk hiburan, biar gak stres di rumah terus. Lalu siapa yang ngurusin aku? Kamu kan bukan bayi lagi, kamu sudah dewasa. Tentunya sudah bisa ngurusin diri sendiri. Percuma dong aku punya istri kalau apa-apa harus sendiri. Ya mau gimana lagi, Mas? Kamu sendiri yang buat aku jadi begini. Coba aja kalau kamu bisa mencukupi kebutuhanku dan Rio. Pasti aku tak akan keluar rumah untuk mencari tambahan uang. Cukup, Sari, aku muak. Jangan menyalahkan aku terus. Sudah jelas-jelas kamu yang tidak pernah merasa cukup malah menyudutkan aku. Udah ya, aku capek berdebat sama kamu. Kalau kamu gak mau mengikuti perintahku untuk tetap di rumah ya udah, terserah. Hatiku begitu kesal. Mengapa punya istri yang bersikap seperti ini? Daripada pusing sebaiknya aku tidur. Capek mikirin orang kayak gitu. Hari-hari berlalu, istri dan anakku sudah tidak lagi makan tempe goreng. Terlebih lagi Rio, jangankan untuk menyentuh dan memakannya. Untuk melihat tempe goreng yang berada di atas piring saja dia sudah tak sudi. Jadi cuma papa sendiri nih di rumah ini yang makan tempe goreng. Itu kan memang lauk kesukaan papa. Kamu juga gak mau lagi makan tempe goreng bareng aku? Aku menatap Sari dengan lekat. Ya gak mau lah, Mas, aku kan beli makanan ini pakai duitku sendiri. Ngapain aku capek-capek kerja kalau aku cuma makan tempe goreng setiap harinya? Aku hanya bisa menahan kesal, tak mungkin juga meluapkannya. Papa, kalau suka sama makanan ini ambil aja, mama gak akan marah kok. Iya kan, Ma? Iya, Mas. Bener apa kata Rio? Kalau kamu suka ambil aja biar kamu ada gizinya. Sesekali libur dulu makan tempe gorengnya. Apa maksud dia berkata begitu? Apa dia ingin menghinaku? Tuh, bener kan, Pak? Mama gak marah ya? Udah ambil aja ayam gorengnya. Sudah. Papa mau ke kantor, udah telat soalnya. Kalau begini terus bisa-bisa Rio gak akan menghargai aku sebagai ayahnya.
Kenapa sih Sari harus bekerja di luar? Sesampainya di kantor, aku segera mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasku. Memang, uang tabunganku di bank sudah hampir 1 M, tapi uang itu untuk jaminan masa tuaku saat sudah tak mampu lagi bekerja. Sedangkan hidup terus berjalan, perut juga tetap harus diisi. Siapa yang akan membantuku di saat sudah menjadi orang yang lemah dan tak berdaya, serta tak bisa untuk diandalkan? Itu juga yang menjadi alasanku untuk selalu berhati-hati dalam memakai uang. Sebuah notifikasi pesan di layar handphoneku saat aku melihat namanya, ternyata dari Meli. Refleks, mulutku langsung melebar saat melihat dia mengirim pesan. Mas, kamu ada waktu luang gak? Aku pengen ketemu sama kamu. Tentu aku selalu ada waktu kok kalau buat kamu, atur aja tempat pertemuannya. Balasku cepat dengan senyum mengembang.